Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi dari segala penyakit. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang saya hormati, izinkan kami untuk melaporkan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru tahun 2020, tanggal 8 Mei tahun 2020. Yang pertama, untuk kasus konfirmasi positif, hari ini bertambah 2 orang, masih di klaster Sukabumi. Jadi yang pertama Tuan TS, umur 38 tahun, dari Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai. Kemudian yang kedua yaitu Tuan Y, umur 39 tahun, dari Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan. Oke. Dua pasien ini merupakan pasien dari klaster Sukabumi tambahan. Jadi kalau kita total sudah 7 orang. Pasien ini riwayat dengan gejala nyeri tenggorokan, kemudian masuk tanggal 4 Mei tahun 2020 dan sudah dilakukan swab dan didapatkan hasil swab positif, kemudian dirujuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Kota Pekanbaru. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa penambahan klaster yang cukup besar ini ya. Jadi memang ini rombongan pendidikan yang berasal dari Sukabumi datang ke Kota Pekanbaru. Walaupun penambahan ini, kasus ini merupakan kasus impor, kalau kami katakan begitu, atau artinya kasus yang berasal dari daerah lain. Kalau kita cermati sebaran kasus yang masing-masing pasien ini berasal dari beberapa kelurahan ya, dan tersebar juga di beberapa kecamatan. Jadi kalau kita lihat data terbaru di Kota Pekanbaru, terdapat sebaran baru yaitu di Kecamatan Payung Sekaki, yaitu di Kelurahan Tirtasia, Kecamatan Sukajadi yang sebelumnya tidak ada, ini sudah ada, yaitu di Kelurahan Jadirejo. Kemudian di Kecamatan Rumbai, yaitu berasal di Kelurahan Sri Meranti, ya, di Kelurahan Sri Meranti. Ya, jadi ada penambahan atau kasus dengan sebaran baru yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga ini perlu kita berikan kewaspadaan yang tinggi. Sebagaimana kita ketahui, adanya generasi 1 ini akan menyebarkan. Generasi 1 itu adalah kasus yang didapat dari masyarakat atau warga atau pasien yang berasal dari luar, yang dari daerah yang transmisi lokal atau dari luar negeri. Dan ini pasien ini bisa menyebarkan ke keluarga terdekat yang kita sebut dengan generasi 2 ya. Nah, keluarga terdekat ini juga bisa menyebarkan ke masyarakat sekitar ya, yang kita sebut dengan generasi 3. Jadi ancaman untuk penyebaran yang banyak di Kota Pekanbaru cukup tinggi saat ini, karena sebaran kasus positif yang kita dapat juga tersebar di beberapa kelurahan dan kecamatan. Untuk itu kewaspadaan kita masyarakat ya, seluruh warga Kota Pekanbaru, tetap kita mari disiplin melaksanakan pembatasan sosial berskala besar ini. Artinya daerah kita belum aman dari tertularnya virus COVID-19. Kemudian yang ingin juga kami sampaikan yaitu perkembangan kasus PDP. Ya, hari ini kasus PDP bertambah
orang. Justru kita lihat kasus PDP kecenderungannya justru makin menurun. Di mana total sampai hari ini kasus PDP kita yaitu berjumlah 370 orang, di mana 178 orang masih dirawat, 149 sehat dan pulang, dan 43 orang meninggal dunia. Kemudian hari ini juga bertambah PDP meninggal yaitu 4 orang. Yang pertama Tuan ES umur 56 tahun dari Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir. Yang kedua bayi Nyonya YO umur 6 hari berasal dari Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi. Yang ketiga yaitu Nyonya DS umur 66 tahun dari Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Tenayan Raya. Kemudian yang keempat yaitu Nyonya M umur 78 tahun dari Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota. Pasien ini sudah diambil swab laboratorium PCR-nya, namun belum diketahui hasilnya. Pada keluarga almarhumah kami mengucapkan turut berduka cita. Mudah-mudahan almarhumah diberi tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati, hari ini kita juga bertambah kasus ODP yaitu 20 orang. Sehingga total kasus ODP kita sampai hari ini berjumlah 4.227 orang, di mana 4.002 selesai pemantauan, 225 masih dalam pemantauan. Sehingga dengan penambahan kasus positif kita sampai hari ini, yaitu total kasus positif, saya ulangi, 31 orang, 13 masih dirawat, 14 pulang dan sembuh, dan 4 meninggal dunia. Jadi ada penambahan yang cukup banyak. Walaupun ini masih di daerah luar, datangnya dari daerah luar, itu berarti ancaman terhadap penularan itu masih ada. Kami masih juga mendapatkan informasi adanya kedatangan masyarakat yang berasal dari luar, ya. Seperti mungkin adik-adik pesantren, ya. Kami juga mendapatkan informasi adanya masuk rombongan pesantren dari Gontor. Jadi kami himbau supaya segera berkoordinasi dengan petugas kesehatan di puskesmas atau rumah sakit pada warga yang baru datang, atau kepada masyarakat kami himbau untuk berkontribusi memberikan informasi kepada kami supaya warga yang datang terutama di daerah-daerah yang dari zona merah, ya, bisa kita lakukan isolasi atau karantina. Kalau seandainya bisa dilakukan isolasi mandiri, alhamdulillah. Kalau tidak, kita lakukan karantina di rumah sehat yang sudah kita siapkan. Sehingga ketika PSBB sudah kita laksanakan di Kota Pekanbaru, penambahan kasus kami harapkan tidak ada. Seharusnya penambahan kasus dari generasi 1 yang berasal dari luar daerah sudah tidak ada. Jadi kalau seandainya penambahan kasus dari luar daerah tidak ada, didukung oleh transmisi lokal yang memang datanya sampai hari ini tidak mendapatkan adanya penambahan, mudah-mudahan tidak ada penambahan untuk selanjutnya, sehingga efektif pelaksanaan PSBB kita. Namun kalau penambahannya terus bertambah, ini akan memperlama pelaksanaan pembatasan sosial ini. Ini harapan kami kepada seluruh masyarakat, mari kita disiplin. Peperangan melawan wabah COVID-19 ini bukan peperangan antara pemerintah. Kami melihat adanya isu yang terjadi lebih mengarah kepada isu sembako. Namun yang perlu kita perhatikan adalah pelaksanaan PSBB itu kita laksanakan adalah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 di Kota Pekanbaru. Dan hal ini bisa sukses, kita berhasil melawan wabah COVID-19 ini kalau kita semua berpartisipasi.
bukan hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat berpartisipasi dalam rangka membatasi aktivitas di luar rumah. Jadi mari kita laksanakan physical distancing, ya, hindari keluar rumah, keluar hanya untuk urusan yang sangat-sangat penting, gunakan masker kalau keluar rumah, jaga kesehatan, selalu mencuci tangan, berolahraga teratur, dan terakhir mari kita berdoa. Mudah-mudahan COVID-19 di Kota Pekanbaru berakhir hendaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.